sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Ibda Rudy Soik merupakan anggota Polresta Kupang yang dipecat dari jabatannya setelah mengungkap dugaan praktik mafia bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rudy Soik dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh Dinas Polri. Kasus pemecatan Rudy menjadi sorotan masyarakat usai menjadi polemik. Diketahui, pemecatannya tercantum dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri pada 11 Oktober 2024 oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah NTT. Berdasarkan kronologinya, bermula dari upaya Rudy mengungkap kelangkaan BBM di Kupang Kota. Lalu, Rudy memerintahkan anggotanya dari Polresta Kupang Kota memasang garis polisi di lokasi penimbunan minyak solar ilegal. Pengusutan mafia BBM subsidi jenis solar ini dimulai pada 15 Juni 2024 saat terjadi kelangkaan BBM di Kota Kupang dan di Daratan Timur. Namun, tindakan Rudy dianggap melanggar kode etik profesi Polri dalam penyelidikan kasus yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM. Akibatnya, ia dipecat secara tidak hormat dari kepolisian usai menyelidiki kasus tersebut. Tindakan Rudy dinilai dapat merusak reputasi institusi Polri karena setiap anggota kepolisian diharapkan dapat berkomitmen menjalankan tugasnya. Meski begitu, berdasarkan keterangan dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga menjelaskan kronologi pemecatan terhadap Ibda Rudy Soik. Hal ini disampaikan Daniel dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 28 Oktober 2024. Daniel mengatakan, insiden yang terjadi di mana saat itu Propam menggelar operasi penertiban terhadap anggota polisi yang kedapatan berada di tempat hiburan saat jam kerja pada 25 Juni 2024. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu tempat karaoke ditemukan 4 anggota Polri termasuk Ibda Rudy Soik. Rudy diduga melanggar kode etik karena berada di tempat tersebut tanpa alasan yang jelas. Kemudian, dijatuhi hukuman berupa minta maaf dan penempatan khusus selama 7 hari. Dari keempat anggota polisi yang dijatuhi sanksi sudah minta maaf, namun hanya Rudy yang menolak dan mengajukan banding. Daniel mengatakan saat sidang banding, Rudy dinilai tidak kooperatif dan membantah atas yang dilakukannya saat OTT. Sehingga, Rudy dijatuhi putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Daniel menyebut Ibda Rudy Soik diduga dengan sengaja menciptakan kondisi dan situasi untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga mafia BBM. Rudy juga diduga memfitnah anggota Propam yang menangani perkara tersebut yaitu menerima uang setoran dari pelaku BBM.
Saat proses pemeriksaan perkara tersebut, Ibda Rudi ditemukan meninggalkan tugas dan hengkang dari pemeriksaan Propam dengan tidak masuk selama 3 hari. Dengan demikian, pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudi Soik diantaranya pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan tidak profesional dalam penyelidikan BBM bersubsidi.